Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Jami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surah kedua ayat 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh manusia itu kedudukannya sangat penting di alam dunia. Dia mempunyai derajat yang tinggi. Maka ketika Allah berbicara kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi pertanyaan penting buat kita, apa itu arti khalifah dan apa maknanya. Sungguh kita sekalian merasa bersyukur karena Allah telah menjadikan kita manusia yang mulia, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia ini sebagai khalifah. Khalifah bisa berarti yang akan datang, yang menggantikan, yang memimpin, yang menjadi pimpinan, atau generasi mendatang. Karena di dalam Al-Quran khalifah ini diartikan dari semuanya itu. Yang pertama kali khalifah yaitu Adam alaihissalam. Dia telah dinobatkan oleh Allah sebagai khalifah. Dan ketika Allah berkata kepada para malaikat, langsung malaikat itu bertanya, karena kedudukan malaikat itu kan yang selalu benar, sedangkan setan itu selalu salah. Ini ada khalik baru masuk, dijadikan Allah sebagai khalifah. Bertanyalah malaikat, ya Allah, adakah engkau akan menjadikan orang yang merusak di dalamnya apa yang dimaksud di bumi dan yang akan menumpahkan darah di bumi? Itu prediksi para malaikat sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Mengingat dia mengatakan, kami ini kan selalu bertasbih dan memuji serta menyucikan Engkau. Allah dengan sederhananya yang sangat bijak, aku lebih tahu sedangkan engkau tidak mengetahui. Pertama, ini khalifah yang dimaksudkan yaitu Adam alaihissalam. Maka saat itu Adam masih berada di dalam surga bersama makhluk-makhluk yang lain. Tapi ketika Adam itu terlena oleh godaan setan, setan itu kan hanya ngompori, ngasih tahu bahwa engkau wahai Adam kan belum pernah ini makan buah yang ada di pohon. Ini kan luar biasa. Tapi ketika Adam itu terlena memakan buah itu, maka Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sanksinya, turunlah kamu ke bumi.
Adam turun ke bumi itu oleh Allah bukan disuruh turun begitu saja, tapi sudah disiapkan segala-galanya. Dan turun di bumi semuanya sudah tersedia. Bumi yang datar, yang penuh dengan pohon-pohonan, penuh dengan tambang dan sebagainya, sudah ada semua. Bahkan juga disebutkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan semuanya ada. Di dalam angkasa itu ada beberapa ciptaan Allah, termasuk wave, gelombang yang bisa dilewati oleh suara-suara tanpa tabrakan. Itulah kemudian Adam itu menjadi khalifah yang nantinya dia akan bisa membuat segala-galanya yang diinginkan sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah pun juga memberikan akal melalui penglihatan, melalui pendengaran, penglihatan dan perasaan. Kemudian masuk ke dalam akal untuk direnungkan apa yang terjadi. Maka kalau orang-orang ahli di dalam segala ilmu, orang ahli di dalam satu ilmu itu pun bisa menjadi seorang yang ahli di dalam ilmu itu. Dan ilmu luar biasa karena akan menjadi orang yang pintar dan mempunyai kedudukan tinggi sebagai doktor, sebagai PhD kalau dari luar negeri. Kan luar biasa. Mengapa itu? Ya, itulah kemudian beliau menjadi penanggung jawab untuk mengelola bumi dan negara. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar menjadikan khalifah. Karena apa? Karena siapa yang mengelola bumi dan isinya itu kalau bukan manusia? Untuk apa? Untuk kemakmurannya yang kemudian diperlukan untuk manfaat dirinya dan masyarakat. Kalau dilihat dari arti khalifah, maka apa yang tadi saya sebutkan itu bisa diartikan datang sesudah, bisa menggantikan, mewarisi tugas. Karena itu mempunyai makna bahwa pengganti generasi sebelumnya, pemimpin yang menggantikan yang lain, pewaris amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di beberapa ayat dalam surat itu memang dijelaskan. Yang pertama kali tadi Adam, dan di situ Adam karena melanggar janji sehingga diturunkan di bumi, dan di bumi dikatakan oleh Allah itu semuanya lengkap, ada semuanya, bahkan langit dan segalanya itu sudah ada. Dengan akal ilmu yang dia miliki seolah-olah gitu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian mengingatkan, walaupun itu kamu ada di bumi, tapi ketika nanti saya ada petunjuk-petunjuk kepada kamu, maka ikutilah petunjuk-petunjuk itu. Niscaya engkau tidak akan tersesat. Jadi Allah, bumi telah ada, langit dan segala-galanya ada, seisinya ada, tapi tidak dibiarkan begitu saja. Berilah Allah petunjuk, diberikan oleh Allah petunjuk-petunjuk itu yang secara bertahap dari mulai Adam sampai akhir Nabi Muhammad SAW terus diberikan kepada Allah sampai sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itulah arti khalifah yang pertama kali sebagai pengelola bumi, karena tidak ada yang lain. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Jadi apa yang terjadi setelah Adam, Nuh? Nah, Nuh itu juga ditunjuk sebagai khalifah. Tapi setelah Nuh itu kan terjadi beberapa pengganti pemimpin. Pada waktu
kaum Ad itu karena pada Nabi Nuh itu banyak yang tidak yakin kepada ajaran Allah melalui Nabi Nuh yang diberikan, mereka masih terlalu banyak musyrik, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nuh itu kaum Nuh dihancurkan dan Nuh sudah tidak ada lagi, muncullah pemimpin yang lain. Ketika beberapa penggantinya itu kaumnya juga ada yang bandel, tidak mau mengikuti apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh itu karena kaumnya itu musyrik, tidak percaya, kemudian berkhianat, kemudian dia mengompori yang lain, memprovokasi supaya jangan percaya kepada siapa? Ya kepada apa yang diajarkan oleh Nuh. Dan herankah kamu, itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 9 yang artinya, dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaum, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Intinya supaya selalu bersyukur. Syukurnya orang berilmu selalu menambah ilmu dan mengamalkannya. Karena pada prinsipnya an-nasu kulluhum mauta. Manusia semuanya itu pada seluruhnya mati, illa ulama, kecuali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang selalu memperbaiki ilmunya, meningkatkan ilmunya, kualitas ilmunya. Tapi ulama itu pun bingung, illa amilin, kecuali yang melakukan praktek-praktek dari ilmu yang dimiliki. Maka kita selalu mendengarkan para ustadz itu, al-ilmu bila amalin kasasaratin bila sama. Ilmu itu seperti pohon, dan pohon itu tidak berbuahnya rindang, paling ya beringin. Kalau zaman dulu karena beringin masuk ke politik, jadi yang masuk Golkar aman karena dia yuk. Tapi kan berganti. Itulah yang dimaksudkan khalifah itu, generasi penerus atau pengganti dari pemimpin yang telah ada. Nah, khalifah sebagai pemimpin yang adil bisa juga menjadi pemimpin yang adil, disebut juga sebagai khalifah. Nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wahai Daud, kepada Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ya seperti halnya orang-orang kafir itu berbondong-bondong diarah ke neraka, sampai di situ sudah dibukakan nerakanya, dan malaikat itu nyambutnya langsung dijotosi, langsung masuk sambil ditanyakan, apa kamu dulu tidak pernah ada utusan di antara kamu sendiri untuk menerangkan tentang kebesaran Allah? Itu kata malaikat. Mereka menjawab, ya, tapi karena sudah dosa yang numpuk dan sudah dalam keadaan pengadilan, ya tidak ada jalan lain kecuali ambles. Nah itulah yang harus kita amati, sehingga kita
khalifah juga di dalam keluarga. Berarti kalau begitu karakternya pemimpin dari keluarga paling kecil. Nah itu gagal, maka di masyarakat juga insya Allah gagal. Kalau memimpin keluarga saja nggak bisa, apa harus dipilih menjadi RWRT? Nah tapi RWRT di sini kan ya hanya apa istilahnya kebudayaan saja, yang belum ya syukur orang yang dipilih. Kenapa? Karena ruwet ngurusi RT. Saya pernah jadi RT di Jakarta, itu tetangganya itu perang melulu, pagi sama istri sama orang luar ya, tugasnya malam-malam ya keluar harus mendamaikan dulu ya, itulah. Nah oleh karena itu inilah khalifah yang dimaksudkan sebagai wali di bumi, bukan dalam arti wali secara mutlak, tapi mempunyai jenjang yang berganti-ganti. Semua juga. Jadi presiden itu ya khalifah yang namanya presiden. Tapi kan hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun, nah intinya dia harus senantiasa merujuk kepada Al-Qur'anul Karim sebagai rujukan di dalam kepentingan untuk melakukan segala sesuatu hidup di alam dunia ini. Mengapa itu? Karena kita kan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini, dan tidak dilepas begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilengkapi dengan tadi pendengaran, penglihatan, dan perasaan, serta akal untuk mengolah apa yang terjadi, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, kemudian menjadilah suatu pelajaran bagi manusia itu sendiri dan terus berkembang. Kalau begitu, ilmu itu bisa dikatakan cahaya, karena itu yang membuka mata kita, membuka perasaan kita bahwa kita bisa bahagia, kita bisa kaya, kita bisa mempunyai kedudukan tinggi dengan ilmu itu. Dan ilmu itu harus senantiasa dikatakan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukurnya bertambah-tambah. Maka selalu saja kalau kita bersyukur terus saja, itu Allah terus ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya berarti memberikan uang, tapi dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan Allah kepada kita, dengan ilmunya, dengan matanya, dengan pendengarannya, dengan telinganya, dengan kesehatannya, itu dimanfaatkan untuk kemanfaatan bukan dirinya sendiri saja, tapi keluarga dan masyarakat. Insya Allah terus ditambah kesenangan kegembiraan manusia itu sendiri. Itulah apa-apa yang dijelaskan Al-Quran di dalam tentang khalifah itu sendiri ya. Dan perlu kita sadari bahwa bagaimana implementasi dalam kehidupannya. Contohnya ya di dalam masyarakat saja. Yang pertama kali Daud suruh melakukan ya pengadilan kepada masyarakatnya yang kena masalah, hendaknya dia supaya seimbang. Saat ini kita lihat bahwa setelah Orde Baru dan sampai sekarang yang katanya adalah masyarakat yang transformasi dan untuk menjadi masyarakat yang lebih baik, ternyata malah tambah jelek. Korupsi yang dulu yang diincar orang-orang di atas, tetapi sampai daerah, sampai lurah pun banyak yang kena korupsi. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Artinya pengawasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dituruti oleh manusia. Ya BPK hanya memeriksa yang tinggi-tinggi aja. Sekarang yang dikejar terus itu yaitu Dirjen Pajak. Dirjen Pajak tak pernah diteliti oleh BPK. Ternyata muncullah temuan-temuan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Orang masyarakat sampai pajakannya itu bersama-sama sekelompok. Saya pernah mengurusi pajak yang biasanya hanya kena
2,5 miliar per tahun, ini tiba-tiba itu kena 7 miliar, alhamdulillah. Nah, saya bertanya kenapa? Padahal keuntungan sebelum COVID dan setelah COVID kan beda. Ini justru mendekati COVID dan setelah COVID kalau malah jadi tinggi. Ketemulah konsultan pajak, bisa akhirnya menjadi 1,8. Kok bisa 1,8? Alhamdulillah, saya nggak tahu. Tapi nyatanya itu bisa. Dan sekarang mulai dikejar-kejar. Ternyata memang itulah khalifah yang lupa dengan rujukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya para founder negeri yang kita cinta ini, semua undang-undang 1945 isi dan pembukanya serta Pancasila itu semua berdasarkan Al-Quran. Tidak ada yang tidak berdasarkan Al-Quran. Piawainya tokoh-tokoh Islam kita, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariatnya sesuai dengan syariatnya, maka itu pilihannya hanya untuk mengatakan, tapi artinya sama, ketuhanan yang Maha Esa. Selain daripada itu, maka itu tidak sesuai dengan Islam. Tapi Islam masih menghargai, karena setiap orang mempunyai sesembahan. Perkara sembahan salah, tapi dia mempunyai kebudayaan, mempunyai karakter bahwa dia selalu mengkaitkan kepada yang Maha Kuasa, yang kekuatannya di luar kekuatan dirinya. Nah, inilah yang sesungguhnya kalau itu diterapkan oleh semua masyarakat Indonesia dengan mengacu kepada Tuhan yang dia percayai, insya Allah dia akan terjadi di situ. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan sebagai khalifah ini? Pertama, yakini. Saya selalu merujukkan kepada surat Al-Baqarah 177, yaitu soal kebaikan, kebajikan. Itu kuatkanlah iman kepada Allah dan hari akhir. Artinya kita percaya semuanya akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah yaumil akhir. Untuk apa? Untuk memberikan pertanggungjawaban. Dan kita juga tahu bahwa Allah mengutus para malaikat itu untuk kebahagiaan kita, rezekinya, semua kelakuan-kelakuan yang tidak baik diingatkan dan sebagainya, dan rujukan pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasar-dasar ketakutan yang harus kita sadari dan harus kita terus dalami untuk jangan sampai lepas. Barulah kemudian sosialnya muncul, dan yang menyediakan semua harta-harta yang dicintainya itu untuk diberikan kepada fakir miskin, kepada musafir dan seterusnya. Jadi ada fungsi sosialnya yang selalu, dan kita kalau berbicara masalah ini maka distribusi di dalam ekonomi yang paling cocok itu manusia, bukan kapitalis, bukan sosialis, tapi Islam ini tengah-tengah keseimbangan. Yang kaya yang sebagian diberikan kepada yang lain. Sedekah kita teruskan, tidak perlu banyak-banyak dalam pengertian harus banyak, tapi keikhlasan sesuai dengan kemampuan. Allah juga tidak menyuruh engkau kalau tidak mampu jangan dipaksain. Tapi kalau mampu sedikit pun silahkan untuk melakukan itu. Nah, juga kita harus menyadari bahwa lingkungan itu harus ikut serta kita membina, karena lingkungan itu memperkokoh kedudukan kita di masyarakat, di alam dunia ini. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi panutan, keluarga yang menjadi panutan pada saat itu, tapi sampai sekarang juga karena
semua turunannya itu menjadi orang-orang yang baik, yang selalu menjaga dan berdoa kepada Allah agar negeri ini menjadi negeri aman dan penduduknya diberikan nikmat-nikmat dari Allah, baik tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, agar supaya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir dalam kehidupan politik ini juga harus diingat-ingat. Selama ini sejak zaman muda sampai sekarang, saya masih ragu namanya politik itu ingin menegakkan untuk menyejarahkan masyarakat yang benar. Ternyata kan tidak semua. Semua dasarnya adalah keinginan, kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, ya dia nggak ikut-ikutan. Dan sekarang ini sistemnya kan mestinya kelompok. Jadi dalam DPR itu ada kelompok ini, kelompok ini. Jadi kalau ada proyek ya yang dimanage kelompok mana. Jadi artinya tidak menikmati sendiri, harus untuk kelompok yang lain. Karena kalau dia nggak dapat, ini nanti kalau misalnya kampanye yang akan datang, uangnya dari mana? Kan semua uang yang dimulai partai itu kan dari rakyat, dari pajak kita. Untuk apa? Ada loh APBN itu ditambah dengan proyek-proyek yang disetujui oleh DPR. Jadi anggota DPR kalau di sini ada yang bagian menyetujui proyek itu, mesti mendengar seperti itu. Karena saya juga ikut diajak gitu ya untuk rapat bersama dengan pejabat-pejabat negara dan anggota DPR itu sendiri. Inilah yang kemudian kita sadari sesungguhnya kita mempunyai kedudukan tinggi di muka bumi sebagai khalifah Allah, karena diingatkan oleh Allah bahwa selama kamu mengikuti petunjuk-petunjuk yang datang dari saya, insya Allah kamu tidak akan tersesat. Jadi prinsip semuanya itu kembalikan kepada petunjuk. Kalau mau diskusi dalam satu masalah, kita pegang dulu apa landasannya, Quran, ya Quran. Kalau dia memang salah dan salah ada buktinya, ya sudah, tidak ada masalah. Kena hukuman. Protes boleh, karena di pengadilan kita boleh protes untuk ke tingkat tinggi, tingkat yang lain. Tapi kalau tingkat tinggi pun memutuskan yang sama, ya sudah, kita berserah diri kepada Allah. Karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau salah dan memang salah, sulit untuk mengakui salah, harus lewat pengadilan dan dinyatakan salah, maka di situ sadarlah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak usah sedih kalau salah, tapi ngeyel masuk ke pengadilan tetap salah, ya salah. Tapi kalau mengaku sekarang juga, insya Allah yang disalahin akan memberi ampunan. Paling diingatkan sok meneh ojo dilakoni ya. Sing salah besar-besar, satu orang sampai menurut itu bukan eling-eling sing eling niku salah dilakoni. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau saya salah, karena salah itu datangnya dari manusia. Sekarang sedangkan al-haq min rabbika. Jadi pada takunanna minal mumtarin. Jadi semua petunjuk-petunjuk dari Allah itu selalu dan pasti benar. Dan janganlah ragu, ikuti saja. Perkara nanti kemudian kita mengikuti belum selesai menjalankan tugasnya di dunia, Allah sudah memanggil, insya Allah Allah pun memanggil dengan sebutan yang sangat mesra, ya ayat nafsul mutmainnah. Orang yang tenang hatinya, walaupun belum selesai tugas di dunia, tapi saya memanggilnya, silakan Anda masuk ke surga.
Amin. Alhamdulillah. Makatan juga paham mengaduan masalah sahabat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.